datang semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Nah, dari sini akan muncul tiga pertanyaan, yaitu jelaskan mengapa kita membutuhkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Lalu yang kedua, jelaskan dan uraikan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Terus yang ketiga, uraikan bagaimana dinamika dan apa saja tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, jelaskan mengapa kita membutuhkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Lalu yang kedua, sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak dasar manusia sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen sejarah berujung pada penyusunan konstitusi negara. Lalu yang ketiga, konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak dasar warga negara. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dan uraikan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi, menurut penelusuran historis, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, yaitu man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, itu perang semua lawan semua. Nah, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah faktum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah faktum subsidiaris. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara absolut. Nah, primus inter pares itu sendiri adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang-orang terpenting yang menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes ini terlihat seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak. Dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tirani. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja itu dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu juga penguasaan harus diperinci secara tegas. Aturan-aturan dasar dalam UUD NKRI 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Aturan dasar yang terdapat dalam UUD NKRI 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sebagai contoh, dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Lalu selanjutnya, yang terakhir, apakah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Berikan contoh jika dibutuhkan. Nah, konstitusi itu berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Nah, dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Nah, dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata tertib hukum suatu negara. Jadi ya mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya pamit undur diri.